tulis di YouTube nasib ayah ibu Nabi, enter, akan keluar video si fulan, video si fulan, video si fulan. Apa judulnya? Pengajiannya adalah tentang ayah dan ibu Nabi dalam neraka jahanam. Dari kecil kita sudah diajarkan bahwa ayah Nabi, ibu Nabi adalah ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mendatangkan rasul. Mereka terpelihara. Tapi orang di Palembang insya Allah tidak akan termakan dengan isu itu. Kenapa? Di Maulid Arba'in setiap malam mereka baca. Di Maulid Isrin dilanjutkan lagi. Bahkan tadi dibacakan Maulid itu ke telinga kita. Sayyidi Ali Al-Habsyi menulis dalam Simtub Durarnya, menulis dalam maulidnya bahwa dia berasal dari tulang sulbi yang suci, yang suci, yang suci. Di antara semua Quraisy yang dipilih adalah Abdi Manaf. Di antara semua Abdi Manaf yang dipilih adalah Abdul Muthalib. Di antara semua anak Abdul Muthalib yang dipilih adalah tulang sulbi Abdullah. Dan semua itu suci-suci dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bantah, kita hancurkan orang-orang yang menuduh. Sedangkan tetangga kita yang tak Islam pun bertanya, Ustadz Abdul Somad, ya saya ini mu'alaf Ustadz. Betul. Emak ayah saya tak Islam Pak Ustadz, sekarang sudah meninggal dunia. Bagaimana Pak Ustadz doa saya? Kau serahkan saja mereka berdua kepada Allah. Ya Allah, emak ayahku adalah hambamu, maka kuserahkan dia kepada engkau. Itu jawaban yang saya berikan. Menjaga hati jamaah. Tak sampai hati saya mengatakan, Pak Ustadz, emak saya tak Islam, meninggal, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kau sabar saja ya, mereka berdua dalam neraka jahanam sedang mendidih. Nabi yang diharapkan syafaatnya, Nabi pemilik alam semesta. Kalau tidak ada dia, maka tidak diciptakan Allah alam semesta. Begitu lancangnya mereka berkata. Maka jangan heran kalau mereka membuat video dengan sampul yang begitu banyak. Gambar Abdul Somad, dikali wajahnya, ditulis UAS di atas. UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Kenapa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja begitu perlakuan mereka kepada orang tuanya. Padahal Allah selamatkan mereka. Padahal Allah muliakan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah meyakinkan itu berabad-abad lamanya. Tapi hari ini ada usaha untuk menyatakan seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu hanyalah manusia biasa yang tak punya keistimewaan apa-apa. Dari kecil kita sudah diajarkan melalui lagu nasyid. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkan. Kecil kita sudah diajarkan lagu itu. Masuk ibtidaiyah begitu juga diajarkan. Masuk ke pesantren juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Sekarang diceramahkan di YouTube, di TV, di majelis. Mereka ingin supaya kita ragu tentang kelahiran Nabi. Ternyata Nabi Muhammad tidak lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Apa ini? Taskik, meragukan, menyamarkan, supaya terlepaslah kepala ini dari badan. Tapi insya Allah usaha ini tidak akan berhasil. Kenapa? Karena setelah Maulid Arba'in dilanjutkan dengan Maulid Isrin, dilanjutkan dengan Maulid Tis'in. Setiap hari adalah Maulid, setiap hari adalah mengenang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua adalah ragukan tempat kelahirannya. Setiap tokoh agama di dunia ini meyakini tempat kelahiran Nabi kami di sini, tempat kelahiran Tuhan kami di sini, tempat kelahiran tokoh kami di sini. Rumah itu dari sejak zaman dulu
sampai zaman hari ini diyakini umat Islam, disitulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kalau umat Islam datang berziarah ke sana, dia akan diusir. Roh. Ditulis besar-besar, ini bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menjaga. Kalau memang itu bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak diratakan saja dengan buldoser? Kenapa tetap diwujudkan dalam bentuk perpustakaan? Ternyata di lubuk hati mereka yang paling kecil masih mengakui disinilah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz belajar di Maroko, ya, apakah di Maroko ada keturunan Nabi? Makanya orang yang ceramah mengatakan tak ada keturunan Nabi ini kurang piknik. Jalan-jalannya kurang jauh, cuman baru sampai kampung Melayu. Pergilah kalian ke Maroko. Ibu kota Maroko namanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya kosong. Casablanca rumah kosong karena catnya warna putih, tak ada warnanya. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih, rumah putih, Casablanca. Nanti pergi ke tepi laut Samudra Atlantik, ada masjid namanya Masjid Hasan II. Kami ketika berdiri di depan Masjid Hasan II di tepi laut Samudra Atlantik, tepatnya di tepi pantai, di tembok itu pantai, seakan-akan masjid itu terapung. Ketika kami berdiri di depan pintu, lama tak dikasih masuk. Setelah itu kami tanya penjaga, kenapa kami tak boleh masuk? Dia tanya, anta muslim? Disangkanya kami turis dari Jepang. Udah jelas hitam macam ini, disangkanya juga Jepang. Nama saya Abdus Somad, belajar di sini. Oh, silakan masuk. Masuk kami ke dalam. Di dalamnya ada satu tiang induk. Di tiang induk itu tertulis, masjid ini dibangun oleh Raja Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I, sampai nasabnya kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja di bumi Melayu, mereka juga sebagiannya adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Syekh Habib Usman Shahabuddin, datang ke Pekanbaru Riau menyampaikan dakwah Islam. Orangnya ganteng, ilmunya banyak, bersahaja, cahaya kenabian mengalir darah Nabi dalam badannya. Kebetulan waktu itu kerajaan Melayu namanya Siak Sri Indrapura, salah seorang anak sultan cantik jelita bernama Tengku Embung dinikahkan dengan Habib Usman Shahabuddin. Setelah itulah raja-raja Melayu Riau itu bergelar Syarif di pangkal namanya. Itulah mengapa nama 3 di Pekanbaru dipakai dengan nama Syarif. Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim nama airport, Sultan Syarif Kasim nama jalan, Sultan Syarif Kasim nama universitas. Di makamnya ditulis oleh kantor Alawiyin bahwa Sultan Syarif Kasim adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fam marga Banahsan. Hari ini ada pula orang berkata tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya gara-gara pernah membeli cincin palsu lalu kau katakan semua cincin di dunia ini adalah cincin palsu. Kebetulan nasib kau aja tentang tak beruntung. Buktinya kami berjumpa dengan cincin-cincin yang asli. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cincin? Karena baru dapat cincin bagus. Tapi lebih bagus lagi cincin Ustadz Kemas Ali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Dijauhkan umat ini dari pembacaan, pengenalan, pengenangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tawassul. Tidak boleh bertawassul dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertawassul, berdoa dengan Nabi, maka dia musyrik. Mereka mensyirikkan orang yang bertawassul dengan Nabi. Makanya saya sebelum berdoa selalu saya baca
Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is shalihin. Saya buat makin banyak-banyak supaya bolak-balik saya disyirikkannya. Somat musyrik, somat musyrik, somat musyrik, somat musyrik, somat kafir, somat fasik, somat mubtadi, sampai dia capek, akhirnya kumat darah tinggi dan mati mendadak. Sedangkan orang Yahudi bertawassul kepada Nabi sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Dituliskan dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladzina kafaru. Orang-orang kafir musyrik Yahudi ketika berperang melawan Bani Ghatafan, kafir musyrik, Ghatafan musyrik, orang Yahudi percaya kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkanlah kami melawan Ghatafan berkat Nabi yang akan kau utus di akhir zaman. Diabadikan dalam Al-Quran, wa kanu, mereka, min qablu, sebelum dia lahir, yastaftihuna ala alladzina kafaru, memohon kepenangan dengan menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum dia lahir mereka bertawassul, apalagi setelah mereka melihatnya secara nyata, setelah dia lahir, setelah dia ada di dunia, mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lengkap hadis-hadis tentang tawassul ini ditulis secara lengkap oleh yang mulia Sayyidi Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang sanadnya bersambung. Orang Palembang ambillah sanad langsung dari murid almarhum Sayyid langsung kepada Sayyid Umar Abdul Aziz, yang langsung murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusahha, Nabi Muhammad sudah dijadikan sebagai tawassul sebelum dia ada dalam bentuk wujud di alam nyata, karena dia makhluk yang diciptakan Allah paling tua. Di mana kita bisa tahu? Makanya dengarkanlah pembacaan maulid. Dalam pembacaan maulid tadi dikatakan, riwayat dari Jabir, riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW sudah ada sebelum alam semesta ada. Maka ketika Nabi Adam diciptakan, lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat kepalaku ku angkat, kulihat di tiang aras ada nama yang bersanding dengan namamu, dan nama itu adalah nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepadamu ya Allah, aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa disuruh bertawassul, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Dan kita siang pagi malam 5 kali mendoakan wasilah untuk dia. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Kenapa wasilah kita mintakan, tapi kita tidak berwasilah kepada Allah melalui dia? Inilah orang bodoh tapi dipelihara. Minta wasilah kepada Allah, minta dijadikan dia sebagai wasilah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athullahumma maqamam mahmudan alladhi wa'adta. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tapi bagaimana cara mereka menjauhkan kita dari Nabi?
jangan bertawassul kepada Nabi Muhammad karena dia sudah meninggal dunia. Disangkanya Nabi Muhammad itu meninggal macam kucing mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kehidupan khusus. Ketika kita mengucapkan salam kepada dia, inna salataka ma'rudatun alaika, inna salataka ma'rudatun alayya. Salawat kalian di kota Palembang dibawa ke makam Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepada engkau padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah ya Rasulullah. Sahabat-sahabat itu rasional, mereka bertanya, mereka bukan diam saja, mereka bukan sami'na wa ata'na saja, mereka orang-orang yang berakal, mereka fatana, mereka cerdas, mereka azkiya, bukan aghbiya. Mereka bertanya, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Ustaz Somad yakin Nabi Muhammad tidak dimakan cacing tanah? 1000% saya percaya. Pernah Ustaz menengoknya? Belum. Lalu kenapa Ustaz percaya? Pembangkit listrik tenaga air, maka dibendonglah satu sungai di Provinsi Riau. Karena sungai dibendong, maka tenggelam 3 kecamatan. Akhirnya masyarakat di kecamatan ditransmigrasikan. PLTA Koto Panjang, pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Akhirnya pemerintah mengumumkan semua kecamatan, desa-desa silakan pindah. Tapi kan tak mungkin kalau hanya masyarakat yang pindah. Kubur-kubur juga silakan bawa pindah, karena tak mungkin nanti pas mau Idul Fitri, mau bulan Ramadan ziarah ke PLTA. Aila hadratin Nabi, kepada yang ada di PLTA ini Al-Fatihah, kan tak mungkin. Akhirnya kubur-kubur diangkat. Salah satu kubur yang diangkat adalah Mursyid Tariqah An-Naqsabandiyah. Muridnya yang melihat kejadian langsung bercerita ke Abdul Somad, ketika digali, ketika dibuka, wajahnya tersenyum sama seperti baru saja dimakamkan kemarin sore. Sedangkan khalifah, mursyid, syekh, tarekat yang berzikir jauh dengan Nabi diselamatkan, takut cacing tanah memakannya. Apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sultan yang soleh bernama Nuruddin Zangki bermimpi. Dia bermimpi bahwa ada orang yang mulai menggali-gali tanah ingin menggapai jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nuruddin Az-Zangki datang ke kota Madinah. Dia kerahkan semua mata-mata, periksa sekeliling makam Nabi. Apa yang terjadi? Ternyata ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, lalu kemudian menyewa rumah dekat dari Masjid Nabawi. Dia gali kamarnya, dia lobangi menuju kamar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangkap, pancung kepalanya. Ternyata dia ingin mencuri jenazah Nabi, tapi tidak semudah itu. Nuruddin Zangkilah yang mengecor dengan timah dan besi di tembok sekeliling makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi karena Allah menjaga dan memeliharanya. Tidak akan terjadi siapapun yang akan merusak jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mukjizat-mukjizat itu disamarkan. Muhammad hanya manusia biasa. Dia hanyalah tokoh, dia hanyalah orang, dia hanyalah sosok. Maka orang seperti ini menjatuhkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata pepatah, aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan tapi bodoh dan dungu. Aduun aqilun, musuh tapi cerdas berakal, khairun, lebih baik daripada kawan tapi tidak berakal. Siapa itu musuh yang berakal? Michael H. Hart menulis buku 100 ranking influential person in history. 100 tokoh di dunia yang paling berpengaruh. Abraham Lincoln ada, Nabi Isa ada, Nabi Musa ada, Siddhartha Gautama ada. Tapi yang nomor 1 dia buat
Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Islam, aduun aqilun, musuh tapi berakal, lebih baik daripada kawan tidak berakal. Maka Majelis A'la Lissu'un Al-Islamiyah, Majelis Tinggi Islam Kairo, mengundang Michael H. Hart ke Kairo untuk seminar, dipresentasikan di depan umat Islam. Kenapa kau buat Nabi Muhammad nomor 1? Anda yang menulis buku 100 ranking itu Abdul Somad, dibuatnya Nabi Muhammad nomor 1, itu namanya apologi, membela agama sendiri. Anda yang menulis buku itu Abdul Somad, dibuatnya Nabi Muhammad nomor 1, maka orang tak heran, mungkin Abdul Somad sedang cari muka supaya bisa masuk surga dengan bukunya. Tapi ini yang menulis orang tidak Islam. Lalu kenapa dibuat nomor 1? Ternyata setelah diteliti-teliti, apa kata dia? Musa membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, tak sampai ke Palestina, meninggal di dataran Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya Yusha bin Nun, Joshua kata mereka. Sulaiman, bukan yang nikah dengan Zubaidah tadi. Sulaiman hebat, raja di raja, gagah perkasa, tapi orang lupa dia adalah anak Daud. Daud adalah raja Bani Israel. Orang barat menyebutnya King David. King David punya anak namanya King Solomon. Solomon adalah Sulaiman. Ada pula yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta, menjadi daerah Sleman. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati ayunina, ayahnya Abdullah, seorang pedagang, bukan raja, tapi dia menguasai dunia. Dunia semesta dikuasainya. Dia adalah, kalau bahasa kampungnya, from zero to hero. Kalau anak raja jadi raja, biasa. Anak penguasa jadi penguasa, biasa. Tapi anak orang biasa menjadi luar biasa. Disitulah kelebihan dia. Dan dia meninggalkan umat Islam dalam keadaan bukan di tengah perjalanan. Dia meninggalkan umat Islam, lailuha kanahariha, malamnya macam siang, terang benderang, la yazighu anha illa halik, tidak ada yang berpaling kecuali orang yang binasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di kota Madinah, mendirikan masjid, mendirikan kekuasaan Islam, ada menterinya, ada pembawa suratnya, dan dia sebagai seorang pemimpin yang gagah perkasa mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi, mengirim surat ke Raja-Raja Arab, mengirim surat ke Raja Mesir. Layaknya dia sedang mengirim surat sebagai seorang kepala negara. Maka semua syarat-syarat negara ada pada diri dia. Syarat negara ada 5. Yang pertama, ada presidennya, ada rajanya, ada sultannya. Yang kedua, ada wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, ada rakyatnya. Yang keempat, ada hukumnya. Yang kelima, ada sistemnya. Apakah 5 syarat ini ada pada diri Nabi? Ya. Di wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya dari Yaman sampai ke kota Al-Madinah, sampai ke negeri Syam. Siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah umat Islam, orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Apa hukum yang dipakai? Hukum Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Hukum-hukum itulah yang dituliskan dalam fikih yang disebut dengan fikih jinayah, fikih siasa, fikih jihad. Apa wilayah kekuasaannya? Wilayah kekuasaannya terbentang. Bagaimana sistem yang dia pakai? Wa amruhum syura bainahum, memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Siapa pemimpin tertingginya? Pemimpin tertingginya tiada lain tiada bukan Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah usaha untuk menjauhkan badan dari kepala, melemahkan umat, terus siap bersama dengan ahli bait, siap dengan zuriat Rasulullah. Takbir. Ini akan ditonton oleh orang seluruh penjuru dunia, dari Sabang sampai Papua, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara kita yang ada di perantauan mencari rezeki di Hong Kong,
di Bangkok, di Tokyo, di Saudi Arabia, di Jazirah Arab, di Eropa. Mereka menyaksikan kita pada malam hari ini melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa semangat betul Ustadz malam ini? Tak tahu entah kenapa tiba-tiba semangat. Mungkin karena dapat topi dan kain baru ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari Al-Fakir. Mohon maaf, suara melengking, kurang adab, su'ul adab kepada para habaib. Mudah-mudahan para habaib senantiasa mendoakan Al-Fakir Abdul Somad. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Doakan Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni uhibbukum fillah. Aku mencintai kamu karena Allah. Aku mencintai para habaib karena Allah. Aku menyambung silaturahim kepada habaib pada Allah. Mudah-mudahan ketika Nabi mengajak cucu-cucunya ini masuk surga, mereka menyeret tangan Abdul Somad juga ikut bersama mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.